Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Sama lagi kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan pemelihara kami. Di malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Memohon kuasa Roh Kudus menuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, permusuhan antara manusia dan setan. Ayat renungan diambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Firman Tuhan berbunyi, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Anugerah yang Kristus tanamkan dalam benak manusia menciptakan permusuhan manusia terhadap setan. Di dalam diri kita sendiri, terlepas dari Kristus, kita secara alamiah tidak sejalan dengan setan, si pemula dosa. Tetapi Kristus ingin menaruh dalam diri kita kebenciannya sendiri terhadap dosa. Inilah yang memisahkan orang-orang Kristen dari dunia. Sayangnya, sedikit perhatian diberikan kepada setan di antara orang-orang yang mengaku Kristen sekarang ini. Pada satu sisi, setan itu seorang ahli dalam menghidupkan kebohongannya tentang Allah dan mempersalahkan semua masalah kehidupan kepada Dia. Di lain pihak, setan bekerja untuk membuat orang-orang Kristen merasa nyaman dengan kesenangan dunia. Ia terus-menerus mencoba merusak rintangan yang memisahkan umat Allah dari dunia. Paulus mendesak agar kita terus mengingat bahwa kita sedang berperang melawan kuasa-kuasa roh yang tidak terlihat, pengaruh buruk dari dunia ini, dan roh-roh jahat yang menguasai dunia yang tak tampak. Dicatat dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Petrus mengamarkan kita bahwa setan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Dicatat dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Pokok pikiran. Semakin mirip orang Kristen meniru pola ilahi, semakin pasti ia jadikan dirinya menjadi sasaran serangan-serangan setan. Setan menyerang Kristus dengan pencobaan-pencobaan yang paling ganas dan yang paling halus. Tetapi ia telah dipukul mundur pada setiap pertentangan. Pertempuran itu dilakukan demi kita. Kemenangan-kemenangan itu memungkinkan kita untuk mengalahkannya. Kristus akan memberikan kekuatan kepada semua orang yang mencarinya. Tak seorang pun dapat dikalahkan oleh setan tanpa seizinnya. Penggoda itu tidak berkuasa untuk mengendalikan kemauan atau memaksa jiwa untuk berdosa. Ia dapat saja mendatangkan kesusahan, tetapi tidak dapat mencemari. Ia dapat mendatangkan kesengsaraan, tetapi tidak dapat menajiskan. Fakta bahwa Kristus telah mengalahkan setan harus mengilhami setiap pengikutnya untuk bertempur dengan gagah berani dalam peperangan melawan dosa dan setan. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 535. Pelajaran malam ini, Allah sudah berjanji kepada Roh Kudus dapat membuat jalan kelepasan bagi kita dari tiap godaan yang datang. Kita tidak perlu dikalahkan oleh setan. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih Tuhan karena Engkau selalu memperhatikan kami, selalu menjaga kami, dan terima kasih Engkau telah berjanji untuk memberikan kepada kami Roh Kudus untuk menjaga kami agar kami terlepas dari setiap godaan yang datang. Kami tahu kami penuh dengan kelemahan. Setiap setan menggoda dengan hal-hal yang menarik, terkadang kami jatuh. Untuk itu Tuhan, kuasa Roh Kudus sangat kami butuhkan, agar kami boleh menghadapi segala tipuan setan. Terima kasih Tuhan, memohon penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.